Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel 433. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah klub sepak bola Manchester United. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! As the Reds go marching up! Sebelum videonya dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada akun Facebook Mancunian Angel dan ligaolahraga.com karena telah menjadi referensi saya untuk membuat skrip pada video ini. Pada video ini juga, saya akan membagi 3 masa. Yang pertama masa berdirinya MU, kedua zaman Sir Matt Busby, dan terakhir zaman Sir Alex Ferguson. Manchester United. Siapa yang tidak kenal dengan klub sepak bola satu ini? United dipenuhi dengan sejarah kemenangan dan tragedi yang luar biasa. Masuk gaya permainan menyerang, permainan sepak bola yang menghibur, seringkali berakhir dengan akhir pertandingan yang dramatis. Klub yang biasa disebut dengan setan merah ini berdiri pada tahun 1878, di mana saat itu kaki buyut kita sedang berjuang melawan penjajah. Orang-orang Inggris ini malah enak-enakan main bola. Selanjutnya, di saat itu klub ini belum bernama Manchester United, melainkan Lancashire and Yorkshire Railway. Pada awalnya tidak ada orang yang tahu sebesar apa klub itu akan berkembang. Memang, ketika ajang Football League didirikan pada tahun 1888, klub Newton Heath tidak langsung bergabung di kompetisi tersebut. Mereka tidak yakin bahwa kualitas mereka cukup baik untuk bermain dan melawan klub seperti Blackburn Rovers dan Preston North End. Hingga akhirnya pada tahun 1902, mereka akhirnya bergabung di Division 1. Sayangnya, setelah hanya 2 musim bermain, mereka terdegradasi ke Division 2. Tidak hanya performa tim yang menjadi permasalahan mereka, masalah finansial juga mulai menggerogoti klub tersebut. Hingga akhirnya di awal abad ke-20, klub tersebut diprediksi akan segera bubar. Namun, beruntung hal tersebut tidak terjadi karena pengusaha lokal, pemilik usaha pembuatan bir, John Henry Davies, bersedia untuk menyelamatkan klub tersebut. Dengan melakukan investasi, hal ini yang mendasari perubahan nama klub Newton Heath menjadi Manchester United. Diresmikan pada bulan April tahun 1902, 12 tahun setelah terdegradasi, United akhirnya kembali mendapatkan promosi ke liga tertinggi di Liga Inggris, Division 1. Sebagai perayaan, McNall mendatangkan Billy Meredith dari klub rival mereka, Manchester City. Dijuluki Welsh Wizard, Meredith dikabarkan terlibat dalam kasus penyuapan di City. Karena itu, ia akhirnya menjadi salah satu pemain yang dilelang bersama 17 pemain lainnya. McNall sangat cepat bergerak untuk mendapatkan tanda tangan pemain tersebut, bahkan sebelum lelang dimulai. For your information, Ernest McNall adalah manajer pertama klub Manchester United. Selanjutnya, kedatangan pemain sayap tersebut terbukti menjadi inspirasi yang sangat besar, di mana Meredith berjasa dalam memberikan assist untuk pemain penyerang Sandy Turnbull pada musim 1907-1908, musim di mana United meraih gelar juara liga untuk pertama kalinya. Sebagai pemenang, United akhirnya bisa bermain di Charity Shield untuk pertama kalinya. Mereka merebut gelar juara Charity Shield setelah mengalahkan pemenang Southern League QPR dengan skor 4-0. Kemenangan tersebut tidak terlepas dari hat-trick yang dicetak oleh Jimmy Turnbull, nama julukan untuk Sandy Turnbull. Trofi ketiga yang menjadi koleksi United diraih mereka di ajang Piala FA pada tahun 1909. Saat itu United mengalahkan Bristol City dengan skor 1-0 di babak final, dan gol kemenangan tersebut dipersembahkan oleh Sandy Turnbull. Sampailah kita pada era Sir Matt Busby. United merupakan kesebelasan yang secara konsisten bisa melahirkan pemain-pemain sepak bola binaan mereka sendiri. Dengan usia rata-rata pemain saat itu adalah 22 tahun. Ditambah setelah terkini pesawat Munich pada tahun 1958,
Media kemudian menjuluki mereka The Busby Babes. Kita akan membahas tragedi Munich di lain kesempatan. Busby membangun kembali tim di tahun 1960-an dan membeli beberapa pemain seperti Dennis Lau dan Pat Crerand. Mungkin pemain yang paling terkenal dari sejumlah pemain muda ini adalah George Best. Tim memenangkan Piala FA tahun 1963, walaupun saat itu tim hanya finish di urutan 19 di Division 1. Keberhasilan di Piala FA membuat pemain menjadi termotivasi dan membuat klub terangkat pada posisi kedua Liga tahun 1964 dan kembali memenangkan Liga di tahun 1965 dan 1967. United memenangkan Piala Champions Eropa 1968, mengalahkan tim asuhan Eusebio FL Benfica 4-1 di pertandingan final. Menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan kompetisi ini, tim MU saat itu memiliki pemain terbaik Eropa, yaitu Bobby Charlton, Dennis Lau, dan George Best. Charlton and Kulula exchanged Manchester United and Benfica tempers. The moment of truth in the battle for mastery of European soccer had arrived. United, playing in blue, kicked off. Charlton headed it home. He simply walked the ball into the net. What a goal, United! Matt Busby mengundurkan diri pada tahun 1969 dan digantikan oleh pelatih tim cadangan Wilf McGuinness. Setelah masa yang sukses, United kemudian mengalami masa sulit ketika ditangani Wilf McGuinness dan berada di urutan ke-8 Liga pada musim 1969-1970. Kemudian, dia mengawali musim 1970-1971 dengan buruk, sehingga McGuinness kembali turun jabatan menjadi pelatih tim cadangan. Busby kembali melatih United, walaupun hanya 6 bulan saja. Di bawah asuhan Busby, United mendapat hasil yang lebih baik, namun pada akhirnya ia meninggalkan klub pada tahun 1971. Setelah itu, tahun-tahun berikutnya MU mengalami pasang surut prestasi, hingga pada saatnya zaman Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, salah satu manajer sepak bola terbaik ini, tiba dari Aberdeen untuk menggantikan tempat Atkinson dan memimpin klub dari tahun 1986. Manchester United pada saat itu berada di urutan ke-11 akhir klasemen. Pada musim berikutnya, 1987-1988, United menghabiskan liga di tempat kedua, dengan Brian Leclerc menjadi pemain United pertama selepas George Best dan menjaringkan 20 gol pada satu musim liga. Namun, United terpaksa berhempas pula sepanjang 2 musim berikutnya. Alex Ferguson telah banyak kali dilaporkan hampir dipecat ketika awal tahun 1990. Tetapi gol Mark Robins memberikan kemenangan tipis kepada United pada putaran ketiga Piala FA mengatasi Nottingham Forest, yang mana ramai menganggapnya sebagai kemenangan yang menyelamatkan karir Sir Alex Ferguson. By Martin. Hughes, he's got a lot of room. And here's Robbins. And did it get the deflection? Was it Robbins or Pierce? Tahun-tahun berikutnya merupakan tahun kebangkitan bagi Manchester United. Pada tahun 92-93, MU menjadi juara Liga Inggris pertama kali sejak tahun 1967. Mereka memenangi double-double, yaitu Liga Inggris dan Piala FA. Untuk kali pertama pada musim berikutnya, dibantu dengan datangnya Roy Keane, pemain tengah dari Nottingham Forest, yang kemudian menjadi kapten Manchester United. Namun, pada saat itu, klub sedang berduka dengan kematian pengurus dan serta legenda Sir Matt Busby yang telah kembali pada 20 Januari tahun 1994. Lanjut langsung tahun 1998 hingga 1999 merupakan musim di mana Manchester United mencapai kejayaan di dalam sejarah klub sepak bola Inggris setelah mereka berjaya dengan memenangi
treble. Sangat jarang klub sepak bola dapat memenangi 3 piala sekaligus. Hanya beberapa klub saja yang pernah melakukan treble. Treble ini MU dengan memenangkan piala juara Premiership, piala FA, dan Liga Champions. Pada musim yang sama, di Liga Premier, Manchester United berjaya setelah memenangi kompetisi Liga yang ditentukan pada hari terakhir dengan mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1. Memenangi Premiership merupakan titel yang sangat melelahkan untuk diraih, sehingga pada waktu itu, Ferguson benar-benar merasa puas bisa mendapatkan titel juara Liga. Kemudian, di dalam perlawanan akhir di Piala FA, United bertemu Newcastle United dengan menang skor 2-0 dengan gol yang dicetak masing-masing oleh Teddy Sheringham dan manajer United saat ini yaitu Ole Gunnar Solskjaer. Pada kompetisi Eropa, pertandingan final melawan Bayern Munich merupakan pertandingan dramatis yang pernah dialami MU di final. Bagaimana tidak, setelah tertinggal dengan gol Mario Basler di menit-menit awal pertandingan, MU tertinggal selama 85 menit. Dan hingga di injury time, mereka baru dapat menyamakan kedudukan melalui gol dari pemain pengganti, yaitu Teddy Sheringham. Seakan dinaungi Dewi Fortuna kembali, berawal dari tendangan sudut yang dilakukan David Beckham, terjadi gol dramatis yang diciptakan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Sang pemain pengganti pula sangat dramatis bagi MU dan sangat tragis bagi Bayern Munchen. Baiklah, sampai di situ sejarah singkat dari Manchester United. Saya rasa cerita MU tahun 2000-an sudah banyak yang mengetahuinya. Jadi, saya skip aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan sejarah klub sepak bola lainnya. See you.